Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ya kan, ketika Bapak salah pasti kalian langsung mengoreksi ya. Tapi kalau kalian yang salah, apa kalian bisa langsung introspeksi diri sendiri? Enggak. Nah, Belum bisa. oke. Baik. Makanya mulai sekarang belajar ya. Kita kemarin sudah membahas tentang menyimpulkan isi dan kategori surat pribadi dan surat dinas yang dibacakan. Untuk menyimpulkan isi dan kategorinya ya kalian harus membaca surat yang tertulis atau ketika dibacakan. Kalau kalian nggak mau mendengarkan atau nggak mau membaca ya otomatis kalian nggak akan tahu isinya. Tapi paling mudah dalam mengidentifikasi isi dan kategori surat itu kalau surat dinasnya pakai kepala surat. Itu udah pasti isinya isi surat tentang kedinasan, kategorinya surat dinas atau surat resmi ya. Tapi kalau surat dinasnya ditulis dari seseorang kepada suatu lembaga, itu kita harus membacanya terlebih dahulu. Kalau surat pribadi otomatis ya kita juga harus membacanya terlebih dahulu. Itu isinya buat seseorang atau untuk dinas. Kalau untuk seseorang berarti itu dia surat pribadi. Kalau contoh surat satu ini merupakan contoh surat dinas. 153 itu surat dinas. Alasannya apa? Ini untuk yang puluh. Alasannya apa? Karena surat ini ditujukan kepada suatu instansi atau lembaga, yakni redaksi Kompas. Sama, lembaga, instansi, dinas itu sama. Kalau surat 2 itu surat pribadi. Itu surat dari R.A. Kartini untuk Nona Zeehandelar di Belanda. Isinya tentang pemberitahuan kematian adiknya. Surat ketiga ini sudah pasti surat dinas. Alasannya berisi tentang kepentingan dinas. Isinya berupa apa ini? Permohonan izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakan ini untuk kepala sekolah ya, kepada siapa nih? Kepada intinya ya kemah bangun kami mengajukan izin kepada Bapak untuk kepada, kalau di sini intinya kepada ini apa kuwi jenenge nek lurah kuwi apa ini? Kepala desanya, kepala desa Ketitang karena ingin memohon izin untuk meminjam lapangan desa Ketitang. Terus yang keempat itu surat dinas. Karena isinya berupa keterangan bebas organisasi terlarang. Biasanya surat pernyataan ini digunakan untuk menyertai surat lamaran kerja biasanya. Jadi dikategorikan sebagai surat dinas. Alasannya isinya tentang kepentingan dinas. Baik, berarti kalian sudah bisa untuk mengidentifikasi isi, lalu sudah dapat mengkategorikan ini surat dinas atau surat pribadi.
dengan disertai alasan. Sekarang materi selanjutnya adalah menulis teks pribadi tapi dan dinas. Untuk pertemuan saat ini kalian akan belajar untuk menulis surat pribadi. Lalu apa yang perlu diperhatikan dalam menulis teks surat pribadi? Yang perlu kalian perhatikan ya struktur isinya dan ciri bahasanya. Kemarin struktur isi teks surat pribadi adalah yang pertama awal, inti dan penutup. Di bagian awal terdapat tanggal, alamat yang atau penerima surat, terus salam pembuka. Kalau intinya itu isinya pembuka surat dan isi atau maksud surat. Bagian penutup ada salam penutup, ada penutup, ada salam penutup, ada tanda tangan atau pengirim surat dan nama pengirim surat. Kalau apa tadi? Kamu tadi ngomong apa? Tadi ngomong apa? Nama kalau jabatan itu untuk dinas. Baik. Dan ciri bahasanya itu menggunakan ragam tidak baku. Jadi kalian bebas menggunakan bahasanya tapi yang sopan. Yang kedua apa? Menggunakan kalimat sapaan. Kalau di sini sapaan banyak ya kalau surat dinas. Bapak, Ibu, adik, kakak. Terus yang ketiga menggunakan kata atau frasa emotif, mengajak emosi pembaca. Biasanya itu kata sayang, kangen, rindu, manis, cantik itu. Terus menggunakan terus yang kelima itu menggunakan kalimat percakapan. Keempat percakapan. Itu jadi seolah-olah kalian berbicara langsung dengan penerima surat. Yang kelima menggunakan kata atau frase gaul. Boleh ini boleh ada. Boleh. Seperti sobatku. Bro itu juga boleh. Bro itu juga boleh. Terus best friend itu boleh. Zayeng yo itu. Bebek. Tapi kalau zamanmu sekarang udah nggak pakai surat tuh ya. Kalau zaman dulu bapak masih surat-suratan. Enggak. Mbak, berbeda ya zaman dulu sama sekarang itu beda. Dulu itu bisa mau ngirim surat aja itu artinya udah deg-degan loh ya. Baik. Kalau untuk katakanlah ya dulu untuk pulang sekolah kalau jalan gitu ya, yang satu di tepi sana, yang satu di tepi sini, itu senengnya udah minta ampun. Kamu itu apa? Buang. Diajari ket mau kok berisik guys lo. Beda itu ya. Jadi sekarang tugas kalian itu membuat surat pribadi. Terserah mau kamu tujukan ke siapa. Olip neng Nafis ya oleh, Nafis neng Moza ya oleh, Moza neng Nizar ya oleh, Nizar neng Saka ya oleh, Saka neng Jina ya oleh.
Boleh. Kalau ngarang nama nggak apa-apa. Ya harus ada nama lah. Kalau nggak ada nama namanya surat kaleng. Iya, ngarang. Oh namanya ngarang. Ngarang. Surat kaleng itu surat ditulis tanpa ada nama pengirim. Kayak di sini apa? Hmm? Kayak di pini-pini udah itu dibuatin. Iya bisa. Kadang dimasukkan ke dalam botol terus dibuat neng laut. Itu juga bisa. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya surat kaleng itu kayak yang kalian bikin itu. Jadi kalian bikin untuk guru-guru kalian itu tuh surat kaleng karena tanpa ada nama. Nah, tanpa identitas intinya. Pak, berarti surat apa? Pribadi itu kayaknya. Berarti kira kan surat dinas sudah Pak. Jadi surat pribadi. Nah, dinasnya sesuk meneh no, baleni neh no. Pak kayak gini kamu kan yang buat punya sahabatku. Boleh. Apa yang kayak Baik, berarti tugas kali ini kalian cukup membuat surat pribadi, terserah kalian mau buat surat untuk siapapun boleh. Boleh, karena ragam tidak baku, terserah bebas asal sopan. Dikumpulkan di depan? besok ya, besok hari Kamis kan? Besok Kamis Bapak tunggu tugasnya, kalau bisa segera dikerjakan, bisa langsung ditulis kemudian difoto kirim ke WA Japri ke Bapak. Oke. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terutama untuk Hamdan sudah 3 tugas tidak mengumpulkan. Segera dibuat sebelum menumpuk nantinya Bapak tagih semuanya.